Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channelku dengan subscribe, like, and share video-video aku. Jadi semakin semangat aku bikin videonya. Makasih ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku dan tetap dukung channel aku. Oh ya, kali ini aku akan bercerita tentang misteri Pulau Alienmore dan kejadian aneh di pulau itu. Sekilas tentang Pulau Alienmore ya teman-teman. Di Samudra Atlantik, sekitar 17 mil dari Kepulauan Hebrides, ada Kepulauan Flannan. Kepulauan Flannan adalah pulau-pulau kecil yang terletak sekitar 65 mil di barat laut Skotlandia. Dan pulau yang terbesar di kepulauan ini adalah Pulau Alienmore. Alienmore ini artinya pulau besar, teman-teman. Sedikit sejarah tentang pulau ini. Jadi, Kepulauan Flannan ini tidak pernah dihuni manusia. Nama Flannan ini diambil dari nama seorang uskup, yaitu Santo Flannan. Santo ini membangun sebuah gereja kecil di Pulau Alienmore dan membawa serta beberapa pengikutnya dan jemaatnya untuk tinggal di pulau ini. Tapi, mereka tidak pernah mau bermalam di pulau itu, karena kondisi alamnya tidak bagus. Pulau itu gersang, tandus, dan terpencil. Desas-desus mengatakan pulau ini berhantu. Dan hantu itu berwujud orang-orang kerdil, kayak kurcaci mungkin ya. Konon cerita ada orang-orang kerdil yang tinggal di sana dan mereka memiliki kekuatan magis yang aneh. Di pulau itu juga ada burung raksasa dan orang-orang yang bepergian ke Alienmore menggunakan bahasa yang aneh untuk berkomunikasi dengan makhluk yang tinggal di sana. Banyak orang yang menghilang setelah melihat makhluk-makhluk aneh dan burung-burung ini. Dan makhluk-makhluk aneh ini tidak pernah mau terlihat manusia. Akhirnya, satu persatu orang mulai pergi dan tidak pernah kembali ke pulau ini lagi. Di sekitar pulau ini juga banyak batu-batu karang. Sangat berbahaya untuk kapal-kapal yang melintas. Karena banyak kapal-kapal yang hilang, rusak, dan tenggelam, pemerintah Skotlandia akhirnya memutuskan untuk membangun menara mercusuar di pulau yang tidak berpenghuni itu. Dibangun pada tahun 1896, mercusuar akhirnya rampung dan mulai beroperasi pada tanggal 7 Desember 1899. Pemerintah mempekerjakan petugas untuk tinggal, menjaga, dan mengawasi mercusuar itu. Para petugas ini bekerja dan tinggal di pulau selama 2 minggu, lalu kemudian digantikan dengan pekerja lain. Sistem shift jadi bisa dibilang ya teman-teman. Nah, cerita misterinya tuh dimulai di sini. Tanggal 15 Desember tahun 1900, sebuah kapal melintasi pulau dan melihat tidak ada cahaya dari lampu mercusuar. Lalu krunya menghubungi pihak berwajib. Dan pada tanggal 26 Desember, kapal bantuan datang. Kapal bantuan terlambat datang karena terkendala badai. Kapten James Harvey dan Joseph Moore bersama beberapa orang pelaut sampai di pulau. Kapten Harvey terkejut
karena tidak ada petugas yang menunggu atau menyambut kedatangan mereka. Dia membunyikan klakson dan mengirimkan suara peringatan untuk menarik perhatian. Tapi tidak ada jawaban apapun. Lalu Joseph Moore kemudian turun dari kapal dan berjalan menaiki tangga curam yang menuju ke mercusuar. Ketika dia tiba di pulau itu, dia melihat 3 burung, seperti burung gagak, tapi ukurannya lebih besar, mengawasinya dari batu. Setelah sampai ke mercusuar, dia melihat pintu pagar utama dan pintu masuk ke mercusuar ditutup dan tidak terkunci. Dia tidak mendengar suara apa-apa selain deburan ombak di bebatuan dan suara burung yang nyaring di atas. Lalu dia berpikir, mungkin semua orang ada di dapur. Begitu memasuki mercusuar, tiba-tiba dia merasa ketakutan. Dia terus masuk dan menemukan sebuah jam dinding yang mati, tapi lampu-lampu menyala. Di dapur dia melihat bekas makanan yang tidak dimakan sampai habis dan kursi yang terbalik. Sepertinya orang-orang ini sudah pergi dan lari tergesa-gesa. Sebelum masuk ke dalam, dia juga melihat 2 dari 3 jaket penyelamat di dekat pintu masuk sudah hilang. Lampu mercusuar sudah diisi minyak dan dibersihkan, tapi tidak dinyalakan. Jaket atau mantel mereka masih ada di mercusuar. Tidak ada tanda-tanda penyerangan atau perampokan. Joseph terus berkeliling mencari 3 petugas yang hilang. Tapi mereka tidak ada di mana-mana. Dia pun berkeliling keluar mercusuar, tapi tidak menemukan 1 orang pun. Ada beberapa hal yang aneh. Pagar besi bengkok, kotak kayu hancur dan isinya berserakan. Rumput-rumput tercabut dan sebuah batu besar yang beratnya mungkin 1 ton sudah berpindah tempat. Lalu dia berlari ke kapal memberitahu Kapten Harvey. Kapten segera mengirim telegraf ke markas besar Dewan Mercusuar Utara di Edinburgh. Telegraf itu berbunyi, kecelakaan yang mengerikan terjadi di Flanans. 3 penjaga Ducat, Marshall, dan MacArthur menghilang dari pulau. Setibanya kami di sana sore hari, tidak ada tanda-tanda kehidupan di pulau itu. Roket ditembakkan tapi tidak ada tanggapan. Moore menuju stasiun tapi tidak menemukan penjaga di sana. Jam berhenti dan tanda-tanda lain menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi sekitar 1 minggu yang lalu. Teman-teman yang malang, mereka pasti terlempar ke tebing atau tenggelam, mencoba memperbaiki kren atau semacamnya. Malam menjelang, kami ingin segera mengetahui nasib mereka. Saya meninggalkan Moore, MacDonald, dan Boymaster dan 2 pelaut di pulau untuk menjaga agar lampu tetap menyala sampai Anda membuat keputusan lain. Tidak akan kembali ke Oban sampai saya mendengar kabar dari Anda. Saya telah mengulangi pesan ini ke Moorhead. Kalau Anda tidak ada di rumah, saya akan tetap di kantor telegraf malam ini sampai tutup jika Anda ingin mengirimi saya pesan. Itulah isi telegraf dari Kapten Harvey ke Dewan Mercusuar. Joseph Moore dan 3 pelaut ditinggalkan untuk menjaga mercusuar. Mereka terus mencari ke seluruh pulau tapi tidak menemukan jejak penjaga yang hilang atau petunjuk apapun. Catatan terakhir dalam log mercusuar dilakukan pada pagi hari tanggal 15 Desember dan tidak ada yang luar biasa. Penyelidikan lebih lanjut melalui catatan penjaga keamanan sebelum mereka menghilang.
pada 12 Desember. Catatan ini ditulis oleh Thomas Marshall. Ia mengatakan bahwa pulau tersebut dilanda badai yang luar biasa kencang, badai terparah yang pernah dia lihat. Walaupun mercusuar tersebut cukup kuat, kenyataan bahwa penjaga utama James Duckett berubah mendadak jadi sangat pendiam, berbeda dengan hari-hari biasanya. Penjaga ketiga William MacArthur adalah seorang pelaut senior yang sudah berpengalaman dan dikenal tidak takut akan apapun. Dia juga yang paling dewasa di antara mereka. Namun dalam catatan tersebut dikatakan dia menangis. Kayaknya aneh kalau dia sampai nangis terseduh-seduh seperti anak kecil hanya gara-gara badai. Tanggal 13 Desember, Thomas menulis badai yang melanda semakin ganas. Mereka ini petugas yang berpengalaman di berbagai medan. Dan mercusuar itu bangunan baru yang kokoh setinggi 7 lantai. Mereka seharusnya baik-baik saja. Jadi badai ini sehebat apa ya? Ketiga pria itu hanya dapat berdoa. Catatan terakhir mengatakan bahwa badai berhenti, laut tenang, Tuhan atas segalanya. Setelah itu mereka menghilang. Catatan ini sangat berbeda dengan fakta, teman-teman. Pulau terdekat, Pulau Lewis, sama sekali tidak melaporkan ada badai yang terjadi pada hari catatan diari itu dibuat. Kapal-kapal yang melintas tidak melaporkan ada badai. Bahkan angin pun tidak berhembus kencang. Lalu apa yang terjadi dengan mereka ini? Petunjuk lebih lanjut ditemukan di tempat pendaratan kapal. Di sini, Weirhead yang menyelidiki kasus ini melihat tali-tali berserakan di seluruh berbatuan. Tali-tali yang biasanya disimpan di dalam peti coklat 70 kaki di atas platform pada derek supply. Mungkin peti itu copot dan roboh, dan penjaga mercusuar berusaha untuk mengambilnya kembali. Tiba-tiba ada gelombang tinggi yang tidak terduga datang dan menghanyutkan mereka ke laut. Ini adalah teori dan paling masuk akal. Dan karena itu, penyidik memasukkannya ke dalam laporan resminya ke Dewan Mercusuar Utara. Tapi teori ini pun tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Karena tidak ada mayat yang terdampar di laut dan di darat. Dan mereka semua meninggalkan Mercusuar tanpa mengenakan mantel. Sedangkan bulan Desember cuaca sangat dingin. Dan tidak mungkin 3 penjaga senior yang berpengalaman tidak mengetahui kondisi cuaca dan ada gelombang yang tinggi. Yang harus kita ingat adalah fakta yang sebenarnya. Kondisi cuaca pada saat itu, laut tenang dan tidak ada badai. Karena mercusuar bisa jelas dilihat dari Pulau Lewis di dekatnya. Kalau memang cuaca buruk dan badai, mercusuar tidak akan terlihat dari pulau di dekatnya karena pandangan kabur. Setelah kejadian itu, penjaga mercusuar berikutnya melaporkan sering terdengar suara-suara aneh yang tertiup angin memanggil nama ketiga orang yang menghilang. Banyak juga teori bermunculan seperti penculikan alien, bajak laut yang membunuh dan membawa jasad mereka. 120 tahun berlalu. Kemana mereka menghilang saat ini pun masih misteri. Kisah ini dijadikan film dengan judul The Vanishing dan The Lighthouse. Ada yang pernah nonton? Baiklah teman-teman, kita sampai di akhir cerita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video-videoku. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, and comment. Share ke teman-teman kalian. Thank you for support my channel.
tetap sehat, tetap semangat, and see you guys on my next video. Bye bye.